Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delena Safitri akan mempresentasikan materi tentang kehidupan manusia pada zaman praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu kehidupan zaman praaksara. Masa praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai sejak manusia dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Selanjutnya, periodisasi pada masa praaksara. Yang pertama, periodisasi secara geologi. Periodisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Zaman Arkaikum merupakan masa awal pembukaan bumi. Sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan pada masa ini. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah pembabakan masa prasejarah yang sering disebut sebagai zaman primer dan zaman kehidupan tua. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 245 sampai 545 juta tahun yang lalu. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah pembabakan zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Periode ini dimulai 252,2 juta tahun lalu dan berakhir 66 juta tahun lalu. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan kondisi bumi sudah membaik karena es yang menyelimuti bumi berangsur-angsur mencair. Zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun lalu, di mana para reptil raksasa seperti dinosaurus mulai punah dan binatang menyusui semakin berkembang. Yang kedua yaitu periodisasi secara arkeologi. Periodisasi ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu yang pertama zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas. Ketika manusia menciptakan alat dari batu, zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Zaman yang kedua yaitu zaman logam. Zaman logam merupakan suatu periode di mana manusia praaksara telah mengenal logam dan memanfaatkan sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkannya. Periodisasi yang ketiga yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kebudayaan. Periode ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri masyarakat yang hidup di zaman batu. Mereka mulai tinggal di gua, namun masih berpindah tempat jika bahan makanan sulit didapatkan. Yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masyarakatnya masih bergantung pada alam sekitar. Yang ketiga yaitu masa bercocok tanam, merupakan masa ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membuka lahan untuk dijadikan ladang. Yang keempat yaitu masa perundagian, adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Selanjutnya, nilai-nilai budaya masa praaksara. 1. Nilai religius. Dalam menjalankan kehidupan, masyarakat praaksara selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan nilai spiritualitas yang mereka anut. Yang kedua, nilai musyawarah. Dalam hidup berkelompok, masyarakat praaksara juga telah menerapkan nilai musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Yang ketiga, nilai keadilan. Nilai keadilan yang dianut pada masa praaksara adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang keempat yaitu tradisi bercocok tanam. Tradisi bercocok tanam manusia praaksara yang masih ditemui hingga sekarang yaitu menanam padi di sawah dan menentukan masa tanam yang tepat dengan bantuan astronomi. Tradisi bahari yaitu sebuah tradisi untuk berlayar. Selanjutnya,
Nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Mereka termaksud rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu. Selanjutnya, kehidupan manusia Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Ada masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesastraan, bahasa dan tulisan, kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan. Selanjutnya, teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Ksatria. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Yang keempat yaitu tradisi arus balik. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan yaitu perdagangan. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kuta, yang kedua Kerajaan Tarumanagara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya, yang keempat Kerajaan Mataram kuno, yang kelima Kerajaan Medang, keenam Kerajaan Kediri, ketujuh Kerajaan Singasari, ke-8 Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, peninggalan zaman Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada candi dan stupa. Candi adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah agama Hindu-Buddha dan digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Stupa adalah bagian dari atap candi. Yang kedua ada gapura. Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan lainnya. Gapura sering dijumpai di pura dan tempat suci Hindu karena gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu. Gapura juga sering diartikan sebagai pintu gerbang. Yang ketiga ada patung atau arca. Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewanya. Arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Yang keempat yaitu prasasti. Prasasti adalah tulisan tentang maklumat atau keputusan resmi yang ditulis pada benda-benda yang keras meliputi batu, lontar, atau pada logam yang dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu serta ditandai dengan upacara. Pembahasan yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selanjutnya, persebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan yaitu Kesultanan Mataram dan Kesultanan Ternate. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di Timur Laut Malaya, Brunei, dan Filipina Selatan.
di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konvensi terhadap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konvensi ini rumit dan lambat. Selanjutnya, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia serta berkembangnya di negara Indonesia. Yang teori ketiga yaitu teori Gujarat. Teori ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama, di bidang politik. Dilihat pada kerajaan Hindu-Buddha mulai berkurang dan digantikan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua, pendidikan. Dilihat pada pengajaran Al-Quran, cara beribadah, dan akhlak disampaikan di surau, langgar, masjid, dan pesantren. Yang ketiga, sosial. Dilihat pada sistem kasta di masyarakat menjadi pudar karena Islam tidak mengindahkan sistem kasta. Yang keempat yaitu agama. Dapat dilihat pada terjadinya akulturasi agama Islam dengan kepercayaan lokal. Yang kelima yaitu kebudayaan. Dilihat pada kebudayaan Islam melengkapi kebudayaan yang sudah ada dan terdapat modifikasi atau penyesuaian dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Patsai, yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga Kesultanan Demak, yang keempat Kesultanan Makassar, yang kelima Kesultanan Mataram, yang keenam Kesultanan Banten, yang ketujuh Kesultanan Ternate dan Tidore. Selanjutnya, peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Yang kedua, kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Yang ketiga yaitu makam. Makam adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan orang Muslim atau Islam. Yang terakhir ada seni tari. Seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Sekian video presentasi dari saya tentang materi kehidupan manusia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.